Pemirsa, Ustadz Haikal Hasan alias Babe Haikal hari ini memenuhi panggilan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Dirinya diperiksa sebagai saksi atas laporan penyebaran berita bohong melalui media elektronik. Haikal Hasan diperiksa terkait video viral berisi pernyataannya yang mengaku bermimpi bertemu Rasulullah. Tanpa didampingi kuasa hukum, Haikal Hasan menegaskan kedatangannya hanya untuk mengklarifikasi pernyataannya di video. Ia menambahkan video yang beredar di media sosial tersebut direkam tanpa sepengetahuannya dan pernyataan mimpi bertemu Rasulullah diucapkannya sebagai upaya untuk menghibur keluarganya dan juga 6 anggota Laskar FPI yang sedang berduka. Haikal dilaporkan karena dituduh menyebarkan berita bohong dan memberi pernyataan penyesatkan dengan menyebutkan keluarga anggota Laskar FPI akan didatangi Rasulullah. Untuk mengetahui perkembangan terkini, kita sudah terhubung dengan Nadia Valerie di Polda Metro Jaya. Selamat siang Nadia, sudah sejauh apa pemeriksaan terhadap Haikal Hasan? Ya, selamat siang Nadia. Sudah seberapa lama pemeriksaan terhadap Haikal Hasan dan apa saja yang diperiksa? Ya, Wilson, Syafa, dan juga pemirsa, hingga siang ini Ustadz Haikal Hasan alias Babe Haikal masih menjalani pemeriksaan oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, yang mana memang tadi untuk jadwal pemeriksaan sendiri baru dimulai pada pukul 10 pagi, dan juga untuk pemeriksaan akan didahului dengan pemeriksaan kesehatan berupa rapid test antigen. Dan tadi kami juga sempat berbincang dengan Ustadz Haikal Hasan, Wilson, dan juga Syafa perihal dengan video viral, yang mana ini menjadi pokok permasalahan hingga Haikal dilaporkan ke pihak kepolisian, dan dia mengaku bahwa untuk video tersebut dia tidak mengetahui bahwa pernyataannya pada saat itu direkam tanpa sepengetahuannya. Dan untuk pernyataan yang berisi kalimat bahwa keluarga dari 6 anggota Laskar Front Pembela Islam ini akan bertemu Rasulullah diucapkan Ustadz Haikal Hasan dengan tujuan untuk menghibur dan juga memotivasi pihak keluarga yang pada saat itu sedang dalam keadaan berduka. Sebelumnya Wilson dan juga Syafa, untuk ucapan tersebut memang direkam, di mana pada saat itu Ustadz Haikal Hasan tengah berbicara dengan 6 keluarga dari 6 anggota Laskar Front Pembela Islam yang sebelumnya tewas dalam insiden baku tembak dengan aparat kepolisian di Tol Cikampek kilometer 50 Karawang, Jawa Barat. Dan pada saat itu Ustadz Haikal juga mengaku memang dia tidak menyebarkan video tersebut dan bahwa yang merekam bukan dirinya dan bukan atas sepengetahuannya. Namun karena video ini sudah terlanjur viral di media sosial, Haikal Hasan kemudian dilaporkan oleh Sekretaris Jenderal dari Forum Pejuang Islam Hussein Shihab, dikarenakan khawatir bahwa ucapan Haikal Hasan ini dapat menggiring opini publik dan bahwa ucapan tersebut dapat disalahartikan bahwa ini seolah membenarkan perlawanan kepada pihak kepolisian, yakni dengan melakukan baku tembak kepada aparat kepolisian. Dan untuk hal ini Ustadz Haikal disangkakan melanggar pasal 28 Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Ya, Wilson, Syafa. Oke, udah ya, sebentar. Baik, terima kasih Nadia Valerie melaporkan langsung dari Mapolda Metro Jaya, Jakarta. Kita ke informasi berikutnya pemirsa. Pagi tadi Presiden Joko Widodo melantik 6 menteri baru dan 5 wakil menteri Kabinet Indonesia Maju. Pelantikan berlangsung singkat dengan menerapkan protokol kesehatan. Saya berjanji. Pelantikan menteri dan wakil menteri baru pada Kabinet Indonesia Maju berlangsung pukul 9:30 pagi di Istana Negara Jakarta. Selain melantik menteri dan wakil menteri baru, Presiden Jokowi juga melantik Irjen Pol Petrus Golose sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional dan Hartono sebagai Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove. Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan Presiden Joko Widodo telah melantik sejumlah menteri baru di Kabinet Indonesia Maju. Salah satu menteri yang menjadi sorotan adalah mantan pesaingnya di pemilihan Presiden 2019, Sandiaga Uno.
Untuk itu saya akan memperkenalkan satu persatu. Presiden Joko Widodo mengumumkan 6 nama menteri baru yang bergabung dalam Kabinet Indonesia Maju. Menteri baru diumumkan pada Selasa sore di Istana Negara. Menteri Sosial diisi oleh Tri Risma hari ini yang sebelumnya menjabat sebagai Wali Kota Surabaya. Sandiaga Salahuddin Uno mengisi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Selanjutnya Budi Gunadi Sadikin yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN ditunjuk memimpin Kementerian Kesehatan. Ketua Umum GP Ansor periode 2015-2020 Yakut Khalil Qoumas sebagai Menteri Agama. Wakil Menteri Pertahanan Wahyu Sakti Trenggono diangkat menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan. Dan M. Lutfi, Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat, ditunjuk sebagai Menteri Perdagangan. Menteri baru ini pun akan langsung menjalankan fungsinya setelah dilantik. Program-program kami adalah program pemberdayaan. Jadi sebagaimana diamanatkan di undang-undang bahwa yang pertama adalah kemanusiaan, keadilan, dan fakir miskin itu dan anak-anak terlantar itu di bawah tanggungan pemerintah. Karena itu kami akan perhatian terutama terhadap anak-anak terlantar, kemudian fakir miskin, itu yang akan kami prioritaskan untuk program pemberdayaannya. Kami ditugasi, salah satunya adalah untuk mengatasi masalah yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 ini. Sehingga semua anak-anak kita bisa segera kembali ke sekolah, belajar bertemu dengan guru-gurunya. Agar semua pengusaha-pengusaha UKM bisa membuka toko-tokonya dan kembali berdagang seperti biasa. Dan agar semua pekerja bisa datang kembali ke kantornya dan memulai hidupnya normal. Dan agar semua keluarga kita bisa kembali bersilaturahmi. Selain 6 menteri, Presiden juga menunjuk sejumlah wakil menteri untuk membantu pemerintah dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. 6 wajah baru akan menghiasi Kabinet Joko Widodo Ma'ruf Amin. Beberapa di antaranya sebetulnya tidak asing lagi karena pernah menduduki jabatan publik sebelumnya. Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini akan dilantik sebagai Menteri Sosial. Politikus PDIP tersebut menggantikan koleganya separtai yang terjerat korupsi bantuan sosial Juliari Batubara. Tri Risma hari ini menyatakan akan fokus membantu fakir miskin dan anak-anak terlantar. Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno didapuk menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Politikus Partai Gerindra tersebut menggantikan Wisnutama Kusubandio. Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin ditugaskan dalam posisi baru sebagai Menteri Kesehatan. Budi Gunadi menggantikan Terawan Agus Putranto. Budi Gunadi dihadapkan dalam tantangan berat, yakni Program Nasional Vaksinasi COVID-19. Lalu Wakil Menteri naik pangkat jadi Menteri. Yang ini Sakti Wahyu Trenggono, Wakil Menteri Pertahanan yang dilantik menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan. Ia menggantikan Menteri sebelumnya Edi Prabowo yang tertangkap kasus korupsi izin ekspor benih lobster. Di luar dugaan, Ketua Umum GP Ansor Yakut Khalil Qoumas didapuk sebagai Menteri Agama. Pria yang akrab disapa Gus Yakut ini menggantikan Fahrul Razi. Nama terakhir yang masuk Kabinet Jokowi adalah Muhammad Lutfi. Lutfi menggantikan politikus PKB Agus Suparmanto. Muhammad Lutfi sebetulnya bukan orang baru. Ia pernah menduduki jabatan serupa di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.
Masuknya Lutfi dan Sandiaga Uno dalam kabinet menguak kisah menarik. Siapa sangka Menteri BUMN Erick Thohir, Lutfi dan Sandi ternyata sahabat lama. Erick Thohir pun mengunggah foto kebersamaan mereka saat masih muda. Semoga kinerja para menteri yang ditunjuk akan membawa dampak positif bagi kemajuan pembangunan saat ini. Pemirsa, selain menteri, Presiden Joko Widodo juga menunjuk 5 wakil menteri. 5 wakil menteri akan membantu pemerintahan untuk menjalankan tugas pemerintahan. Wakil Menteri Kesehatan diisi oleh Dr. Dante Sasono Harbuwono. Dr. Dante merupakan dokter spesialis penyakit dalam. Sementara Wakil Menteri Pertahanan diisi oleh Kepala Staf Umum TNI, Letjen Muhammad Herindra. Wakil Menteri Pertahanan diisi oleh mantan Bendahara PBNU, Harfiq Hasnul Kolbi. Wakil Menteri BUMN diisi oleh Pahala Nugraha Mansuri yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara. Sementara Edward Omar Syarif Hiaris yang merupakan Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum UGM menjabat sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM. Ya, pemirsa, salah satu nama menteri yang mencuri perhatian masyarakat adalah Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Alasannya karena mantan Wakil Menteri BUMN ini tidak memiliki latar belakang di bidang kesehatan. Itu saya akan memperkenalkan satu persatu. Mantan Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin mencuri perhatian masyarakat setelah Presiden Joko Widodo menunjuk dirinya sebagai Menteri Kesehatan. Budi Gunadi harus mengisi jabatan di bidang kesehatan yang sebelumnya dipimpin oleh tenaga kesehatan. Pria kelahiran Bogor ini pernah menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN serta Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional saat pandemi COVID-19. Ia juga pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Indonesia Asahan Aluminium dan Senior Advisor di Kementerian BUMN. Sebelumnya, karir Budi Gunadi ada di bank. Mulai dari Direktur Utama Bank Mandiri hingga Eksekutif Vice President Consumer Banking Bank Danamon. Lulusan Fisika Nuklir dari Institut Teknologi Bandung ini kini dipercaya sebagai Menteri Kesehatan. Pekerjaan utama yang menanti adalah menyelesaikan pandemi COVID-19. Mulai dari aturan protokol kesehatan di setiap bidang hingga pengadaan vaksin COVID-19 untuk seluruh masyarakat Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo menunjuk Budi Gunadi Sadikin sebagai Menteri Kesehatan menggantikan Terawan Agus Putranto. Nah, selain di Indonesia, pemirsa, ternyata ada pula negara yang mengangkat Menteri Kesehatan tanpa latar belakang pendidikan medis. Berikut daftarnya. Pertama, Gan Kim Yong dari Singapura yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja Singapura. Kedua, Andrew James Little dari Selandia Baru yang sebelumnya Menteri Perjanjian Waitangi di bawah supervisi Kementerian Kehakiman. Ketiga, Jens Spahn dari Jerman yang sebelumnya menjabat sebagai banker dan sekretaris Parlemen Negara untuk Keuangan. Selanjutnya, keempat, ada Norihisa Tamura dari Jepang. Sebelum menjabat Menteri Kesehatan, dia pernah menjabat sebagai anggota Parlemen Jepang dengan karir pertama di perusahaan konstruksi. Kelima, Magnus Heunicke dari Denmark yang sebelumnya berprofesi sebagai jurnalis, lalu menjadi Menteri Transportasi Denmark. Keenam, ada Hugo de Jong dari Belanda yang sebelumnya menjabat sebagai politisi Partai Christian Democratic Appeal. Ketujuh, Gregory Hahn dari Australia yang sebelumnya menjabat Menteri Olahraga. Kedelapan, ada Taufik Al-Bariyah dari Arab Saudi yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Kesembilan, Magnus Heunicke dari Kanada sebelumnya menjabat Menteri Ketenagakerjaan Kanada.
Sedangkan ke-10 ada Anutin Charnvirakul dari Thailand yang sebelumnya menjabat sebagai politisi pemimpin partai Bum Jai Thai. Dan yang ke-11 Edward Argar dari Inggris. Dia merupakan politisi dan anggota parlemen. Pagi tadi Presiden Joko Widodo melantik 6 menteri baru dan 5 wakil menteri di Kabinet Indonesia Maju. Pelantikan berlangsung singkat dengan menerapkan protokol kesehatan. Pelantikan menteri dan wakil menteri baru pada Kabinet Indonesia Maju berlangsung pukul 9.30 pagi di Istana Negara, Jakarta. Selain melantik menteri dan wakil menteri baru, Presiden Jokowi juga melantik Irjen Pol Petrus Golose sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional dan Hartono sebagai Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tahun 1945. Tahun 1940. Pemirsa, pagi tadi Presiden Joko Widodo melantik Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara Jakarta. Salah satunya adalah Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini kita sudah terhubung dengan Chandra Irawan di Gedung Kementerian Kesehatan Jakarta. Selamat siang Chandra, bagaimana jalannya proses sertijab Menteri Kesehatan di sana? Ya, selamat siang Syafa, Wilson, dan juga pemirsa. Memang berdasarkan informasi yang kami peroleh, agenda sertijab Menteri Kesehatan rencananya akan dilaksanakan pada pukul 13 waktu Indonesia Barat atau pukul 1 siang nanti. Namun memang sampai saat ini kami masih belum mengetahui informasi terkait siapa sajakah pihak yang akan hadir dalam agenda sertijab kali ini. Dan memang seperti kita ketahui, Syafa, Wilson, dan juga pemirsa, Budi Gunadi Sadikin menjadi satu dari 6 orang menteri baru yang masuk dalam jajaran reshuffle Kabinet Jokowi yang diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada Selasa kemarin 22 Desember 2020. Budi Gunadi Sadikin menggantikan posisi Dr. Terawan sebagai Menteri Kesehatan. Dan memang seperti kita ketahui bersama juga, Budi Gunadi Sadikin merupakan Menteri Kesehatan yang bukan berlatar belakang dari dunia kedokteran atau dunia medis seperti pendahulunya, karena memang sebagai profil singkat saja, ia merupakan lulusan dari Fisika Nuklir ITB dan juga beberapa jabatan yang pernah diampunya, antara lain sebagai Direktur Utama Bank Mandiri, kemudian menjadi Direktur Utama PT Inalum, maksud kami, dan yang terakhir sebagai Wakil Menteri BUMN. Dan diharapkan dengan adanya Menteri Kesehatan yang baru ini dapat lebih serius dalam menangani pandemi COVID-19 dan menumbuhkan harapan akan penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Demikian Syafa, Wilson, dan juga pemirsa. Baik, terima kasih Chandra atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, warga yang ingin berpergian liburan Natal dan Tahun Baru harus menyiapkan tes antigen atau swab test. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.